Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan alam kubur yang pertama sudah dibahas tentang nikmat-nikmat kubur, yaitu bagi orang-orang yang beriman dan beramal amal soleh. Kemudian di bagian yang kedua sudah kita bahas tentang azab atau siksa kubur, yaitu terutama untuk orang-orang yang kafir dan munafik. Itu tentang nikmat dan azab kubur. Kemudian yang ketiga ini kita akan membahas tentang bahwa siksa di dalam kubur itu tidak hanya untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik, tapi orang Islam yang punya iman pun kalau amal solehnya sedikit tetapi dosanya banyak, maka di dalam kubur pun akan mendapat siksa kalau dosanya itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan dosa yang besar saja yang akan mendatangkan siksa di alam kubur. Bahkan dosa-dosa yang remeh, kelihatannya remeh, sepele, kelihatannya kecil, itu bisa mendatangkan siksa kubur. Contohnya masalah air kencing. Masalah air kencing, orang yang kencing mungkin tidak cebok, atau cebok tapi nyiprat mengenai kaki atau kain, itu juga bisa mendatangkan siksa di dalam kubur. Sebagaimana yang tersebut dalam kitab Sahih Bukhari, ini ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi sedang berjalan dengan para sahabat. Kemudian melintaslah di pekuburan. Kemudian Nabi itu mendengar bahwa ada dua jenazah yang di dalam kubur yaitu sedang disiksa, kemudian menjerit sampai jeritannya keluar dari dalam kubur dan didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bersabda, dua mayat ini yang di dalam kubur sedang disiksa. Bukanlah disiksa karena dosa besar, tapi salah satunya suka mengadu domba, dan yang satunya lagi kalau buang air kecil tidak suka berlindung, ngedeng. Ini terutama ini yang bapak-bapak ini. Kalau ngencing sembarangan, kadang-kadang tegak ngencing, yang penting tidak kelihatan anunya itu. Ini tidak boleh itu, karena ngencing dengan tanpa bersembunyi, buang air kecil apalagi air besar tidak bersembunyi, artinya tidak di dalam ruangan tempat yang tersembunyi, itu juga bisa mendatangkan siksa di dalam kubur. Nah, makanya harus hati-hati. Ini kelihatannya sepele ini. Jalan kadang-kadang apalagi yang sopir ini. Kadang-kadang berhenti mobil ngencing di sebelah ban mobilnya. Nah, ini bisa mendatangkan sisa kubur nih. Ini kelihatannya sepele ini. Kemudian dalam Sahih Muslim ini disebutkan bahwa yang satunya ini disiksa karena suka mengadu atau suka adu domba. Yang satunya lagi kalau buang air kecil tidak bersuci. Apa itu bersuci tapi nyiprat ke kain atau ke kaki, ini juga kelihatannya sepele ini, tapi bisa mendatangkan siksa di dalam kubur. Makanya Rasulullah pernah bersabda, istanzihu min baulin fa inna ma'amata azabil qabri minhu. Bersucilah kalian semua dari buang air kecil, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu berasal dari air kencing. Makanya harus hati-hati. Kalau buang air kencing
ya berlindung, kemudian bersuci yang benar, istinjaknya yang benar. Dan itu sudah kita bahas kemarin di saat kita membahas masalah fikih, masalah istinja. Jadi intinya bahwa siksa kubur itu bukan hanya untuk orang kafir ataupun orang munafik, tapi orang Islam pun, yang punya iman pun, kalau amal solehnya sedikit, dosanya banyak, belum diampuni, walaupun kelihatannya dari dosa yang remeh, yang kecil, seperti ini, masalah air kencing ini, yang kencing cepoknya nyiprat ke kaki atau ke kain, kemudian terus sholat, atau yang ngencing sembarangan tidak berlindung, ini walaupun kelihatannya sepele, tapi bisa mendatangkan siksa di dalam kubur. Nah ini, jadi siapapun itu berkemungkinan untuk mendapatkan siksa di dalam kubur. Dan siapapun bisa berkemungkinan untuk mendapatkan nikmat di dalam kubur. Tergantung iman dan amal solehnya. Tergantung amal perbuatannya. Nah, kemudian setelah itu kami akan menambahkan tentang keadaan di alam kubur selain yang sudah kita bahas dari bagian alam kubur yang pertama dan yang kedua. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Man tahalal qabra bila zatin faka'anna maraqibal bahra bila safinatin." Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal yang paling utama adalah iman dan amal soleh, faka'anna maraqibal bahra bila safinatin, maka seperti mau menyeberangi laut tanpa menggunakan sampan atau kapal. Jadi orang yang masuk kubur, meninggal di kubur maksudnya, tanpa membawa iman dan amal soleh yang banyak, maka ini seperti orang yang mau nyeberangi lautan tapi nggak nggak naik kapal. Jadinya apa? Maka akan tenggelam. Makanya harus kita persiapan kapal yang kuat, iman dan amal soleh yang banyak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, ini juga tentang keadaan di alam kubur ini. Mal mayitu fi qabrihi ila kal hurikil muhaus. Mal mayitu fi qabrihi ila kal hurikil muhawas. Tidaklah seorang mayit ketika dimasukkan ke dalam kubur kecuali dia itu seperti orang yang tenggelam. Nah, kalau orang tenggelam itu enaknya itu kalau ditawari sesuatu kira-kira mintanya apa? Kalau orang tenggelam itu minta apa kira-kira? Pasti mintanya adalah supaya ditolong diangkat dari dia tenggelam. Kan kayak itu. Kalau misalnya ada orang tenggelam, ayo kamu milih mana, sate apa milih ditolong? Nggak ada yang milih sate, pasti milih diangkat, ditolong supaya nggak tenggelam. Nah ini makanya orang-orang yang sudah meninggal di dalam kubur itu mereka mengharapkan kiriman doa, kiriman pahala sedekah, kiriman pahala-pahala, agar apa? Agar mereka itu bisa terbantu dari sisa-sisa kubur, terutama yang mengalami seperti tenggelam ini, supaya bisa terangkat. Ini keadaan di dalam kubur ini secara umum ini. Secara umumnya orang yang masuk ke dalam kubur itu seperti orang nyebrang lautan tanpa menggunakan sampan atau kapal. Dan secara umumnya pula bahwa orang yang masuk ke dalam kubur itu seperti keadaannya orang yang tenggelam.
Ya, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian banyak amal solehnya. Bisa jadi kuburnya tidak seperti itu. Dan juga dalam hadis yang lain tentang keadaan di alam kubur, Nabi telah menjelaskan bahwa di alam kubur itu adalah gelap gulita. Sebagaimana beliau telah bersabda, inna hadhil kubura mamlu'atun tilmatan ala ahliha. Rawahu Muslim. Al hadis rawahu Muslim. Sesungguhnya kuburan ini sangat gelap gulita bagi penghuninya. Jadi secara umumnya bahwa alam kubur itu gelap. Kemudian barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal iman dan amal soleh, itu seperti orang menyeberangi lautan tanpa menggunakan kapal, dan juga seperti orang yang tenggelam. Itu secara umum keadaannya di dalam kubur seperti itu. Tapi kalau orang yang di dalam kubur itu dari orang-orang yang beriman, beramal soleh, amal solehnya banyak, kemudian dosanya diampuni, bisa jadi kuburannya menjadi terang benderang, seakan-akan kayak ada cahaya, kuburannya seperti bagaikan taman, indah pokoknya. Itu salah satu dari nikmat kubur. Jadi dari inti pembahasan yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini dari alam kubur, yaitu tempat yang pertama dari alam akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bisa menyiapkan segalanya selagi kita masih berada di dunia, yang artinya selagi kita ini belum masuk ke dalam alam kubur. Maka dari itu mari kita saling menasihati, terutama bagi diri kita sendiri. Kita perkuat iman, jaga iman Islam kita, dan perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan kita bisa selamat di alam kubur. Kemudian setelah berbangkit kita juga akan lebih selamat lagi dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.